Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Liandira dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengulang kembali materi pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Ibu Soehartiningsih. Yang pertama ada materi tentang memahami jenis lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Di sisi lain, proses perkembangan dan pendidikan manusia tidak hanya terjadi dan dipengaruhi oleh proses pendidikan yang ada dalam sistem pendidikan formal atau sekolah saja. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Proses mencapai tujuan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan tidak hanya bergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal. Yang kedua, memahami demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik. Yang ketiga ada memahami konsep inovasi pendidikan. Kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Yang keempat ada memahami konsep hubungan antara manusia dan pendidikan. Manusia adalah objek dari pendidikan dan pendidikan yang dilakukan adalah untuk manusia. Belajar tentang hakikat manusia akan menyempurnakan pendidikan dan belajar tentang hakikat pendidikan akan menyempurnakan manusia. Yang kelima ada memahami konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup mempunyai ruang lingkup sepanjang kehidupan manusia. Artinya seluruh kegiatan pendidikan berlangsung seumur kehidupan manusia dan juga berlangsung di mana saja. Yang keenam ada memahami konsep pendidikan nasional. Sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir ada konsep pendidikan nasional. Konsep pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu diketahui tentang apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Sekian materi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Liandira dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan atau mengulang kembali materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh dosen pengampu kita, Ibu Soehartiningsih, tentang mata kuliah filsafat pendidikan. Pertama, ada materi tentang arti filsafat dan makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memang suatu disiplin yang bisa dibedakan tetapi tidak terpisah baik dari filsafat maupun juga pendidikan. Ia beroleh asupan pemeliharaan dari filsafat, mengambil persoalannya dari pendidikan, sedangkan metodenya dari filsafat. Berfilsafat tentang pendidikan menurut suatu pemahaman yang tidak hanya tentang pendidikan dan persoalan-persoalannya, tetapi juga tentang filsafat itu sendiri.
Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan yang merupakan landasan bagi semua pendidikan untuk memperoleh jawaban-jawaban bagi permasalahan. Yang kedua ada materi kebutuhan dan pola hubungan antar manusia sebagai insan pendidikan. Manusia disebut juga insan. Dalam bahasa Arab berasal dari kata nasya yang berarti lupa dan jika dilihat dari kata dasar dari al-uns yang berarti jinak. Hal yang paling membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai manusia memiliki akal pikiran, sedangkan hewan dan tumbuhan tidak memiliki akal. Siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya. Keberadaan manusia pada hakikatnya terwujud sebagai makhluk alamiah dan makhluk sosial. Yang ketiga, ada materi pendekatan filsafat dalam pendidikan. Filsafat dan pendidikan itu saling berhubungan karena filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang pemikiran yang menggunakan akal sehat dengan adanya kebenaran dalam memecahkan permasalahan atau kesulitan. Sedangkan pendidikan adalah salah satu dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai tujuan seperti kematangan, integritas, atau kesempurnaan pribadi dan terbentuknya kepribadian. Jadi filsafat pendidikan ini saling berhubungan. Keduanya menjadi arah dasar dan pedoman suatu kehidupan. Yang keempat, ada keberadaan dan hakikat diri manusia sebagai makhluk alamiah dan sosial. Pada hakikatnya, manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana juga makhluk yang lain di muka bumi ini, dan setiap makhluk yang dijadikan itu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ia dengan makhluk lainnya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk utama dalam dunia alami, makhluk yang berkemauan bebas, makhluk yang sadar dan sadar diri, kreatif, idealis, dan serta makhluk moral. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal membedakan manusia dari hewan. Yang kelima, ada pandangan perennialisme dalam pendidikan. Aliran perennialisme dianggap sebagai regressive road to culture, yakni jalan kembali ke kebudayaan masa lampau. Pandangan perennialisme mengenai belajar dengan mendasarkan pada teori belajar, mental disiplin sebagai teori dasar rasionalitas dan asas kemerdekaan, belajar untuk berpikir, serta belajar sebagai persiapan hidup. Perennialisme juga memiliki formula mengenai jenjang pendidikan serta kurikulum, yaitu pendidikan dasar dan atau sekolah menengah, pendidikan tinggi, dan adult education. Yang keenam, ada pandangan esensialisme dalam pendidikan. Filsafat esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Esensialisme berakar pada ungkapan realisme objektif dan idealisme objektif yang modern. Sasaran pendidikan adalah mengenalkan siswa pada karakter alam dan warisan budaya. Nilai kebenaran bersifat korespondensi, berhubungan antara gagasan, fakta secara objektif, dan bersifat konservatif atau pelestarian budaya dengan merefleksikan humanisme klasik yang berkembang pada zaman Renaissance. Sekian materi pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.